Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrian Rahmat Alifiando, NIM 2019-008-317 dari kelas manajemen 4A8. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu pembahasan tentang yang pertama ada endosentris, yang kedua ada polisentris, yang ketiga ada geosentris, yang keempat ada ekspatriat, 5 ada TIM, yang keenam ada Six Sigma, yang ketujuh ada ISO 9000, yang kedelapan ada JIT, yang ke-9 ada AB, dan ke-10 ada RND. Lanjut teman-teman, kita mulai pembahasan pertama, yaitu endosentris. Nah, endosentris ini adalah kebijakan di mana warga negara asal perusahaan mengisi semua posisi manajemen kunci. Jadi itu warga negara asal perusahaan mengisi semua posisi manajemen kunci dari perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan Apple. Mengapa Apple menggunakan sistem endosentris? Yaitu tujuannya adalah untuk menjaga daya saing dengan melakukan standarisasi struktural dan kendali operasional agar kualitas produksi dan kinerja pada unit operasional tetap terjaga sesuai dengan kehendak para direksi sebagai pembuat strategi. Nah, yang kedua yaitu ada polisentris. Polisentris ini yaitu merupakan kebijakan penentuan jajaran kepegawaian polisentris yang membutuhkan warga negara dengan tujuan untuk mengelola anak perusahaan. Sementara warga negara asal menempati posisi penting di kantor perusahaan. Jadi polisentris ini warga negaranya menempati posisi penting di kantor perusahaan tersebut. Nah, keuntungan dari polisentris yaitu perusahaan kemungkinan kecil untuk menderita miopia budaya. Pendekatan polisentris mungkin lebih murah untuk diterapkan dan mengurangi biaya penciptaan nilai karena manajemen ekspatriat bisa mahal untuk diterapkan. Contoh dari perusahaan yang menggunakan pendekatan polisentris yaitu perusahaan McDonald. Selanjutnya ada geosentris. Nah, ini kebijakan geosentris yaitu kebijakan mencari orang-orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi terlepas dari kebangsaan mereka. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan geosentris yaitu PT Unilever Indonesia. Yang keempat yaitu ekspatriat. Ekspatriat yaitu merupakan seseorang yang tinggal di negara asing karena tugas negara. Nah, pemeran ekspatriat ini yaitu ada beberapa cara pemeran ekspatriat. Yang pertama ada orientasi diri, yaitu atribut dimensi ini memperkuat harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental ekspatriat. Yang kedua ada orientasi orang lain, yaitu atribut dimensi ini meningkatkan kemampuan ekspatriat untuk berinteraksi secara efektif dengan penduduk negara tujuan. Yang ketiga ada kemampuan perseptual, yaitu adalah kemampuan untuk memahami mengapa masyarakat negara lain berperilaku dengan cara yang mereka lakukan, yaitu kemampuan untuk berempati. Yang terakhir ada ketangguhan budaya mengacu pada hubungan antara penguasaan negara dan seberapa baik ekspatriat menyesuaikan diri dengan posisi tertentu. Pembahasan kelima yaitu TIM. TIM yaitu merupakan manajemen yang berfokus pada pusat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lanjut, pembahasan keenam ada Six Sigma. Six Sigma yaitu adalah turunan langsung dari manajemen kualitas total. Tujuan Six Sigma yaitu untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan mengurangi seluruh biaya perusahaan. Nah, yang ketujuh ini yaitu pembahasannya ISO 9000. ISO 9000 ini merupakan suatu standar
yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkup produk atau jasa. Tujuan dari ISO 9000 ini yaitu yang pertama ada organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Nah, tujuan yang terakhir ISO 9000 yaitu organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk jasa yang dijual. Pembahasan selanjutnya itu JIT atau yang sering disebut Just in Time. JIT Just in Time merupakan sistem logistik yang dirancang untuk memberikan bagian proses produksi sebagaimana mereka butuhkan, bukan sebelumnya. Just in time itu adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Adapun tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan waiting. Selanjutnya itu ada pembahasan EDI. Apa itu EDI? EDI yaitu Electronic Data Insertion. EDI ini membantu perusahaan mendesentralisasikan keputusan manajemen material untuk tingkat pabrik dengan memberi informasi yang dibutuhkan kepada manajer tingkat korporat, yaitu untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kelompok manajemen material yang terdesentralisasi. Nah, EDI ini Electronic Data Insertion yaitu memainkan peran utamanya dalam manajemen bahan. EDI memfasilitasi pelacakan input, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan jadwal produksi, dapat memungkinkan perusahaan dan pemasok berkomunikasi secara real time, yaitu waktu yang nyata, dan menghilangkan aliran dokumen fisik antara perusahaan dan pemasoknya. Nah, sekarang kita masuki pembahasan terakhir, yaitu R&D. R&D bisa juga disebut penelitian dan pengembangan. R&D yaitu merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama R&D ini penelitian dan pengembangan, yaitu agar perusahaan dapat menunjukkan produk atau jasa orisinil secara optimal. Baik, ini saja yang bisa jelaskan teman-teman. Sepertinya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.